Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembumi hangusan Pangkalan Berandan, yang dimana itu saya akan persingkat karena materi yang diberikan guru itu sangat panjang. Yang pertama itu adalah tentang Selayang Pandang Kota Pangkalan Berandan. Pangkalan Berandan itu adalah ibu kota Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, di mana Pangkalan Berandan ini merupakan daerah yang mencatat sejarah Nusantara ini sangat panjang, di mana juga ini catatan ini akan membahas tentang penemuan minyak pertama di Nusantara dan perlawanan rakyat dalam melawan Belanda. Dan pembumi hangusan Pangkalan Berandan ini dipimpin oleh 3 sultan. Yang pertama itu adalah Sultan Haji Musa Ahmadam Shah, lalu yang kedua itu adalah Sultan Tengku Abdul Aziz, dan yang ketiga itu adalah Sultan Mahmud. Lalu pembahasan yang kedua itu adalah tentang penemuan minyak pertama di Nusantara. Penemuan minyak pertama di Nusantara itu dilakukan oleh warga negara Belanda yang bernama Eileke Janson Jikler. Dia itu seorang ahli perkebunan tembakau yang dimana dia melihat potensi daerah Pangkalan Berandan ini bisa menghasilkan minyak yang banyak. Jadi dia memanggil 3 temannya untuk melakukan pemboran di daerah Pangkalan Berandan ini. Pemboran yang pertama itu dilakukan pada Telaga Tunggal pertama yang menghasilkan minyak sangat banyak dalam penggalian sedalam 33 meter. Lalu penggalian atau pemboran yang kedua itu dilakukan pada telaga yang kedua yang jaraknya sekitar semeter dari lubang pemboran pertama. Pemboran yang kedua ini tidak sebanyak minyak pertama hasilnya karena pemboran ini dilakukan sedalam 22 meter. Ketiga itu adalah perebutan kilang minyak Berandan dan perlawanan rakyat terhadap Belanda. Perebutan kilang minyak ini dilakukan pada tanggal 13 Agustus 1947 pukul 3 dini hari oleh Belanda yang mendapat informasi dari intelijen Republik. Namun tentara Indonesia itu sudah dapat memperkirakan bahwa Belanda itu akan tiba pada pukul 4 dini hari. Tanda-tanda penyerangan Belanda ini sudah diketahui oleh tentara Republik Indonesia karena semakin tingginya konsentrasi militer Belanda di Tanjung Pura. Pesawat Mustang milik Belanda juga setiap hari mondar-mandir di atas Pangkalan Berandan. Nah, melihat kondisi ini, para tentara Indonesia ini membuat sebuah pertahanan yang ketat dalam lapis di jalan raya Tanjung Pura. Lalu tentara Indonesia ini sudah melihat atau sudah melakukan perencanaan yang matang, di mana pimpinan pelaksanaan oleh Mayor Narajudin ini bukan hanya sekedar penghancuran, tetapi juga bagaimana mengatasi masalah penduduk setelah pembumi hangusan Pangkalan Berandan ini. Nah, setelah usai perang pembumi hangusan Pangkalan Berandan ini, dibentuklah Kesatuan KSBO oleh tentara Indonesia, di mana yang berisi tentang tugas untuk memindahkan pabrik kaleng minyak tanah dari Pangkalan Berandan ke tempat yang lebih aman agar dapat nantinya tetap menampung tenaga kerja. Lalu yang kedua itu adalah Dinas Jeni Divisi 10 TRI itu bertugas untuk memindahkan mesin-mesin diesel, peralatan pembengkelan dan alat-alat berat ke bengkel Zeni di Banda Aceh dan Rongga-Rongga. Lalu yang ketiga itu adalah Devis Rencong Pesindo, yang dimana dia bertugas untuk memindahkan sebagian besar peralatan untuk mendirikan kilang senjata di Lokna, dimana semua peralatan itu diangkut dengan kereta api di kilang senjata, dipekerjakan sebagian buruh kilang minyak, kemudian mereka diaktifkan sebagai militer di bawah Mayor Nyakneh. Gerakan perjuangan dalam menentang agresi Belanda ini sudah dimulai pada tanggal 10 Agustus 1947, yang dimana pada saat itu Belanda terus-menerus mendesak maju berusaha untuk menduduki Pangkalan Berandan itu untuk mengambil kilang minyak Pangkalan Berandan itu. Namun
Sehingga Komandan Divisi 10 Kolonel Husin Yusuf itu mengeluarkan Perintah Nomor 14 tahun 1947 yang isinya mengenai bumi hangus Pangkalan Berandan pada tanggal 11 Agustus 1947. Pertempuran memuncak itu pada Gebang memuncak, di mana peluru-peluru dan meriam itu ditembakkan dari darat dan laut kepada pasukan-pasukan Belanda di Pangkalan Berandan. Dalam pertempuran sengit ini, jembatan yang menghubungkan Gebang, Tanjung Pura, dan Berandan, yaitu jembatan Pelawi dan Sicura itu dihancurkan oleh Tentara Republik Indonesia pada tanggal 13 Agustus 1947. Pangkalan Berandan itu dibumi hanguskan oleh Tentara Republik Indonesia dengan membakar semua kilang minyak yang ada, yang menyebabkan api berkobar dari Pangkalan Berandan itu dengan suasana bom yang sangat menyengat. Serangan Belanda dan rentetan peluru yang ditumpahkan untuk menghabiskan Tentara Republik Indonesia. Usaha Belanda ini sia-sia karena mereka itu tidak dapat mengambil kilang minyak dari Pangkalan Berandan karena sebelumnya pada yang sudah saya jelaskan pada KSBO itu sudah ditugaskan untuk memindahkan kilang-kilang minyak dari Pangkalan Berandan ini ke Banda Aceh. Jadi usaha Belanda ingin menguasai kilang minyak Berandan ini tidak berhasil ya. Kilang minyak Pangkalan Berandan itu sudah habis dan meninggalkan korban api dengan asap yang membumbung hingga mencapai 5.000 kaki ke udara. Hingga saat ini kilang pengolahan minyak pertama masih berdiri di tengah-tengah komplek Pertamina Pangkalan Berandan dengan asli dari zaman Belanda dan sudah 3 kali menjadi sasaran pembumi hangusan dari Belanda. Akhir dari penjelasan saya ini, segitulah penjelasan saya. Sekian, terima kasih.